Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang course yang sudah saya selesaikan di Coursera. Nah, sebelum melanjutkan ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Riandita Tegar Kusuma dengan NIM A11 2023 15175. Lanjut ke bagian penjelasannya. Nah, jadi di sini tuh saya sudah menyelesaikan beberapa course. Jadi di sini ada 6 course yang sudah saya selesaikan di Coursera ini, dan juga sudah mendapatkan sertifikasi course keahlian seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 course, yaitu ada yang pertama eksplorasi data analis for machine learning, yang kedua supervised machine learning untuk regresi, dan yang ketiga atau yang terakhir supervised machine learning untuk klasifikasi. Nah, pada course data analis for machine learning atau EDA ini, yang course pertama ini terdiri dari 5 modul yang pada intinya yaitu ada 4 proses, yaitu yang pertama 4 pengertian, yaitu yang pertama adalah sumber data. Jadi di sini kita diajarkan untuk mengambil data seperti data file CSV, file Excel, dan kita juga diajari untuk mengambil data dari database SQL, dan juga diajari mengambil data dari API dan maupun cloud storage. Pada tahapan ini data dikumpulkan dan diperiksa strukturnya, dan kita tuh harus memahami untuk tipe data dan distribusinya nanti kedepannya tuh untuk apa. Selanjutnya pada course ini diajarkan juga untuk pembersihan data. Selanjutnya dilakukan penanganan missing value, baik dengan penghapusan data, imputasi main, median, maupun mode. Untuk fitur kategorikal dan ordinal dilakukan proses encoding seperti on-hot encoding atau label encoding. Selanjutnya yaitu outliner atau fitur engineering. Di sini diajarkan untuk deteksi outliner yang dilakukan menggunakan metode seperti IQR dan Z-score. Outliner sendiri dapat dihapus atau ditransformasikan tergantung pada konteks data. Selain itu, pada course atau modul ini dilakukan fitur selection atau fitur engineering untuk meningkatkan kualitas model. Nah, selanjutnya yang terakhir ada fitur scaling, yaitu penskalan fitur yang sangat penting terutama untuk algoritma berbasis jarak seperti kata tanda terdekat atau KNN. Teknik yang digunakan atau yang diajarkan antara lain yaitu standar scalar, min-max scalar, dan robust scalar. Dengan diajarkan EDA ini pada course ini dengan EDA yang baik, data menjadi lebih
lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan dalam pemodelan machine learning untuk langkah selanjutnya. EDA sendiri menurut saya di sini dapat meningkatkan akurasi sebuah model. Nah, di course ini ada untuk tugas akhir, dimana tugas akhir ini untuk mengolah dataset atau bisa memilih, atau kita bisa mencari dataset sendiri lalu kita mengolahnya untuk agar menjadi siap untuk proses modeling selanjutnya. Nah, untuk proyek ini saya mencari dataset yaitu di Kaggle dengan kata kunci house pricing atau harga rumah. Di sini saya mendapatkan dataset yaitu harga rumah strip teknik regresi lanjutan. Nah, di mana dataset ini terdiri dari 3 file, yaitu ada trend, test, data description, simple submission. Nah, kenapa saya memilih dataset ini? Tentunya karena yang pertama, kompleksitasnya. Data ini tuh punya banyak kolom, yaitu 81 kolom, dan yang kedua, tipe datanya tuh beragam. Contohnya ada angka seperti luas tanah, dan kategori seperti nama, lingkungan, atau kondisi jalan. Dan yang ketiga, tentunya data ini tidak sempurna, yaitu banyak missing value atau data kosong. Nah, setelah mendapatkan datasetnya, lalu di sini langkah yang pertama saya lakukan yaitu untuk mencari tahu atau mengenali datasetnya. Di sini terlihat bahwa datasetnya memiliki 1460 baris observasif dan 81 variabel. Nah, target utama saya itu ada di kolom sell price. Ini yang ingin kita prediksi. Dan untuk variabel lainnya terbagi menjadi 2 kolom besar, yaitu ada numerik seperti GR live area atau luas area hunian, dan total BSMT-SF atau luas basement. Untuk yang selanjutnya kategori lain yaitu kategorikal seperti neighborhood atau lokasi, dan overall atau kualitas material. Nah, tugas lanjutnya kita sekarang adalah untuk mencari tahu dari 80 fitur ini mana yang benar-benar mempengaruhi harga untuk sell price atau harga penjualan. Lanjut ke tahap EDA. Di sini saya menemukan atau di sini menghasilkan grafik histogram menunjukkan bahwa kurva itu miring ke kanan, yang artinya mayoritas rumah itu harganya menengah ke bawah, tapi ada juga segelintir rumah mewah yang harga jauh di atas rata-rata. Nah, di sini tuh ada beberapa kolom yang datanya tuh hilang, hampir 99%. Nah, untuk kolom yang hilang di atas 50%, di sini saya buang atau saya drop karena terlalu sedikit informasi yang bisa diambil. Nah, sebaliknya untuk data yang hilang sedikit, saya tuh nggak menghapusnya, tapi melakukan imputasi dengan nilai median. Nah, kenapa saya di sini memilih median bukan rata-rata atau mean? Karena seperti yang kita lihat tadi pada grafik atau tampilan data tadi,
datanya tuh miring, jadi median tuh lebih tahan terhadap outliner dibanding rata-rata. Lanjut, di sini saya juga membuat fitur baru untuk fitur engineering. Di sini saya membuat fitur yaitu total SF atau total square feet. Di sini rumusnya itu ada luas basement ditambah luas lantai 1 ditambah luas lantai 2. Sebenarnya logikanya itu sederhana. Pastikan pemilik rumah itu biasanya melihat total luas bangunan secara keseluruhan, bukan terpisah-pisah. Dengan menyatukan ini, menurut saya itu memberikan sinyal yang lebih kuat kepada model tentang ukuran rumah sebenarnya. Lanjut di pembuktian atau hipotesis. Di sini saya membagi rumah menjadi 2 kubu, yaitu ada kualitas tinggi, yaitu yang skornya lebih dari sama dengan 7, dan rendah saya menguji tes independennya, dan hasilnya mendapatkan nilai P value 8,7 pangkat minus 137. Angka ini tuh praktis 0 karena P value jauh di bawah 0,05. Maka saya simpulkan secara statistik ini bahwa perbedaan harga akibat kualitas bangunan ini sangat signifikan. Hal yang sama juga saya lakukan di garasi di KAL 10, rumah bervariasi versus tanpa garasi. Value-nya juga sangat kecil. Ini membuktikan bahwa garasi dan kualitas bukan sekedar preferensi, tapi faktor determinan harga. Oke, yang terakhir pada course ini yaitu kesimpulan dan penutup. Nah, di sini saya mendapatkan 4 kesimpulan, yaitu yang pertama, di sini tuh saya berhasil membersihkan missing value dengan strategi yang tepat. Dan yang kedua, menormalkan distribusi harga dengan log transform. Yang ketiga, menciptakan fitur baru yaitu total SF. Yang terakhir yaitu yang keempat, membuktikan secara statistik bahwa kualitas dan luas area adalah penggerak utama harga atau yang berpengaruh sekali terhadap harga utama rumah. Dan sekarang ini datasetnya sudah bersih dan tervalidasi, siap untuk dilanjutkan untuk ke langkah selanjutnya yaitu modeling. Lanjut, nah di course kedua ini yaitu supervised machine learning untuk regression. Di sini terdiri dari 6 modul yang pada intinya membahas atau mengajarkan, yaitu ada 2 poin yang sudah saya tangkap, yaitu model regresi itu sendiri. Tentunya model ini yang digunakan antara lain yaitu linear regression dan multiple linear regression. Model ini sendiri dilatih menggunakan data training untuk mempelajari hubungan antara fitur dan target. Nah, selanjutnya untuk yaitu evaluasi model. Untuk evaluasi model pada course ini, pada regresi, performa model itu dievaluasi menggunakan error metric, yaitu seperti contohnya ada beberapa yang saya ingat tuh ada 4. Ada mean absolute error, yang kedua ada mean square error, yang ketiga ada mean square error, dan yang terakhir ada R squared. Evaluasi ini tentunya digunakan untuk membandingkan beberapa model dan memilih model regresi yang paling optimal. Nah, dari evaluasi di atas ini kita tuh dapat mengetahui model mana yang terbaik di antara dari model lain. Di
di situ bakal menampilkan seperti MSE atau mean square error dan untuk nanti, dan ada juga akurasinya. Nah, dengan pendekatan pada course ini, regresi dapat digunakan secara efektif untuk melakukan prediksi nilai numerik berdasarkan data historis. Nah, di sini tuh di course ini ada tugas akhir, yaitu dengan skenario proyek berikut. Nah, yang di sini intinya kita tuh juga disuruh mencari dataset dan lanjut ke tahap modeling, yaitu regresi. Pada proyek kali ini saya akan membandingkan 4 model untuk memprediksi MPG atau miles per galon. Jadi itu nantinya tuh apakah jumlah silinder benar-benar membuat boros sebuah mobil, seberapa besar pengaruh berat mobil, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh saya mencari dataset di UCI dan Kaggle dengan kata kunci auto MPG, dan saya lebih tertarik untuk mengambil dataset yang di Kaggle. Di sini saya mendapatkan dataset yaitu himpunan data MPG otomatis yang terdiri dari 9 fitur. Nah, kenapa sih saya memilih dataset ini? Sebenarnya ada 3 alasan untuk menjelaskan. Di sini yang pertama tuh tentunya variabel targetnya itu jelas. Kita punya kolom MPG yang berupa angka kontinu. Ini itu cocok untuk regresi linear. Dan selanjutnya yang kedua itu fiturnya intuitif, seperti variabel adalah benda fisik, weight, berat, ada horsepower atau tenaga pada mobil, ada silinder atau silinder bisa disebut, yang mudah dijelaskan ke orang awam, anak muda maupun bapak-bapak. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada tantangan tersembunyi sendiri. Sekilas datanya ini tuh bersih, tapi ada jebakan karakter aneh di kolom horsepower. Ini menurut saya bagus untuk mendemonstrasikan untuk data cleaning. Lanjut ke pembahasan codingannya. Di sini yang pertama itu memahami data atau data understanding. Di sini saya memiliki 398 baris data yang saya targetkan untuk variabel Y-nya itu adalah MPG atau miles per galon. Semakin tinggi angkanya maka semakin irit untuk mobilnya. Sementara untuk variabel X-nya kita meliputi beberapa fitur, yaitu ada silinder, itu jumlah silinder mesin, ada displacement atau kapasitas mesin, ada horsepower, itu tenaga kuda atau tenaga mobil, ada weight, berat mobil, acceleration atau kecepatan akselerasi, model year, tahun pembuatan mobil atau origin asal negara pembuatan mobil. Tujuan kita tentunya sederhana. Bisakah kita memprediksi MPG hanya dengan melihat spesifikasi? Lanjut ke data cleaning. Di sini saya menemukan masalah pada kolom horsepower. Ketika saya menggunakan
mengetikkan df.info. Di sini pada kolom mouse power terbaca sebagai objek float atau teks, yang padahal seharusnya tuh angka. Nah, untuk solusi untuk masalah ini, saya mengubah nilai kosong dengan nilai rata-rata atau min dari kolom mouse power. Setelah berhasil mengubah tipe data mouse power menjadi float atau angka, di sini saya akan menentukan fitur untuk X dan target Y, seperti yang saya katakan di awal. Di sini untuk X-nya terdiri dari fitur disk cylinder, displacement, house power, wake, acceleration, model, year, dan origin. Dan untuk Y-nya itu MPG. Nah, setelah membagi fitur, selanjutnya saya membagi data menjadi 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji, atau bisa disebut ini split data, dan menampilkan hasil untuk jumlah data latih 313 data dan jumlah data uji 79. Lanjut untuk perbandingan model, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita membandingkan 4 variasi model regresi untuk mencari hasil terbaik dari 4 model ini. Nah, yang pertama di sini ada linear regression. Ini sebagai model dasar tanpa regulasi. Dan yang kedua ada rate regression untuk menggunakan regulasi L2, tentunya untuk mencegah overfitting. Dan yang ketiga ada lasso regression untuk menggunakan regulasi L1 yang dimana bisa menonjolkan fitur terpenting. Dan yang terakhir ada polynomial regression dengan derajat 2 untuk menangkap hubungan non-linear atau melengkung antar variabel. Untuk kodenya seperti berikut. Lanjut untuk evaluasi hasil. Di sini saya menggunakan matriks R square atau R kuadrat untuk mengukur akurasi. Nilai R kuadrat mendekati 101.0. Berarti model sangat awal dalam menjelaskan variasi data. Di sini mendapatkan hasil evaluasi model sebagai berikut. Untuk linear regression mendapatkan MSE atau mean square error 10.711. Untuk R kuadrat skornya 0,790. Rate regression MSE nya 10.703 dan R skornya 0,790. Untuk lasso regression MSE nya mendapatkan 10.712, R skor 0,790. Dan yang terakhir polynomial regression, MS nya 7,1557, R7 skornya, R kuadrat skornya yaitu 0,860. Mungkin di sini nilai yang MSE yang terkecil mungkin itu yang terbaik. Lanjut ke temuan utama, KMZ di sini mendapatkan model terbaik. Jadi berdasarkan perbandingan di atas, untuk 4 model yang dibandingkan,
polynomial regression ini memberikan akurasi tertinggi dengan R kuadrat skornya sekitar 0,86. Di sini tuh menunjukkan bahwa hubungan antar spesifikasi mobil dan konsumsi bensin tidak selalu lurus atau linear. Contohnya itu menambah berat mobil dari 1 ton ke 2 ton mungkin dampaknya berbeda drastis dibandingkan menambahkan dari 1 ton ke 3 ton. Untuk faktor yang paling berpengaruh, di sini saya sudah memvisualisasikan koefisien dari model linear untuk melihat fitur mana yang paling mempengaruhi boros atau iritnya mobil. Di sini seperti ini saya menampilkan ada 2 plot. Yang pertama plot 1 itu sebaran prediksi antara aktual versus prediksi, dan plot yang kedua yang plot kedua adalah pentingnya fitur. Di sini itu pengaruh fitur terhadap MPG. Di sini itu yang paling berpengaruh itu silinder. Selanjutnya yaitu keterbatasan dan langkah yang dapat dilakukan untuk penelitian ini atau proyek ini. Selanjutnya yaitu di sini saya menyimpulkan, jadi saya berhasil membangun model dengan akurasi 86%. Faktor seperti berat mobil memiliki dampak negatif besar terhadap efisiensi. Semakin berat mobil maka semakin boros mobil itu. Sedangkan modelier atau tahun pembuatan itu berdampak positif. Mobil lebih baru cenderung lebih irit. Nah, untuk selanjutnya keterbatasannya sendiri, model ini tuh dilatih pada mobil lama. Dengan dilatihnya model ini untuk data mobil lama, mungkin mobil ini untuk memprediksi mobil yang keluaran terbaru seperti hybrid atau listrik mungkin tidak bakal akurat. Untuk langkah selanjutnya mungkin bisa menambahkan data mobil terbaru untuk memperbarui model agar relevan di teknologi saat ini. Nah, di course pada kali ini, course terakhir yaitu supervised machine learning untuk klasifikasi. Di sini tuh terdiri dari 6 modul yang pada intinya mengajarkan, yaitu yang saya tangkap ada beberapa, yaitu ada 4 poin. Ini yang pertama yaitu dijelaskan beberapa algoritma klasifikasi. Nah, yang diterapkan di modul ini ada beberapa, yaitu meliputi yang pertama ada logistic regression, yang kedua ada K-NERD atau lebih sering dikenal tuh KNN, ada yang ketiga ada support vector machine atau yang sering disebut itu SVM, dan yang terakhir ada decision tree. Nah, pada poin selanjutnya yaitu untuk setelah model, sini ada untuk evaluasi klasifikasi. Model klasifikasi di course ini diajarkan dievaluasi menggunakan beberapa, yaitu di sini ada confusion metric, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada precision, yang kelima ada recall,
yang kelima ada advance core, dan yang terakhir ada ROC dan precision recall core. Untuk evaluasi ini satu kesatuan dan nanti bakal menghasilkan jumlah atau rata-rata akurasi yang didapatkan. Selanjutnya poin yang ketiga atau yaitu assembly learning. Di poin ini untuk meningkatkan performa dengan metode assemble seperti contohnya picking, random forest, ada boost, gradient boosting, dan yang terakhir ada stacking. Nah, selanjutnya pada poin terakhir di sini ada unbalanced classes. Seperti contohnya pada kasus data dengan kelas tidak seimbang diterapkan teknik oversampling atau oversampling dan undersampling. Dan yang kedua ada semote yang lebih sering digunakan, dan yang terakhir ada kelas weighting. Nah, pada pendekatan ini membantu model agar tidak bias terhadap kelas mayoritas. Jadi ini untuk menangani dataset yang tidak seimbang, dimana misalnya dataset angker dan tidak angker itu lebih banyak yang angker daripada tidak angker. Nah, jadi di sini tuh juga ada untuk tugas akhir untuk course ini, yaitu di sini ada 5 poin utama. Di sini disuruh membuat laporan untuk penjelasannya seperti pada course yang pertama. Nah, untuk poin 2 ke bawah kurang lebih itu sama seperti course yang regresi, cuman ini bedanya untuk kita membuat untuk model pengklasifikasian, dan kita mencari tahu dari membandingkan model klasifikasi mana yang lebih sesuai dengan tujuan utama analisis. Nah, pada course ketiga ini saya membuat tugas akhir atau project untuk yaitu breast cancer classification atau klasifikasi kanker payudara dengan membandingkan 3 model, yaitu yang pertama ada logistic regression, dan yang kedua ada random forest, dan yang terakhir ada gradient boosting. Langkah pertama tentunya yaitu untuk mencari dan memilih dataset seperti langkah-langkah pada course sebelumnya. Tetapi di sini saya mendapatkan dataset dari UCI Machine Learning. Nah, di sini datasetnya itu terdiri dari 30 fitur. Untuk variabel target atau label, di sini ada kolom diagnosis. Ini untuk target untuk ingin diprediksi. Ada M yaitu malignan atau ganas, dan B benign atau jinak. Dan ada fitur input yaitu terdapat 30 fitur numerik. Untuk struktur data untuk datasetnya ini tersendiri yaitu memiliki jumlah sampel 569 baris atau pasien atau kasus, dan memiliki jumlah kolom total 33 kolom, yang memiliki kolom tambahan ID, nomor identifikasi pasien. Ini nantinya tidak berguna untuk prediksi, dan
Unnamed 32 kolom kosong perizinan kemungkinan kesalahan format saat menyimpan file CSV dan harus dihapus sebelum analisis nantinya pada bagian pembersihan data. Lanjut untuk pembahasan codingannya seperti pada code sebelumnya. Langkah yang pertama yaitu untuk mengimport library utama atau library yang dibutuhkan. Di sini saya mengimport beberapa. Setelah berhasil, langkah selanjutnya untuk mengolah dataset. Di sini saya menggunakan untuk PD-RED CSV karena file datasetnya sendiri yaitu file CSV. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi saat menjelaskan dataset, di sini saya menghapus kolom yang tidak relevan, yaitu ada ID dan unmet untuk saya hapus. Langkah selanjutnya yaitu untuk melihat informasi awal yang ada pada dataset. Di sini menampilkan df.head yaitu untuk menampilkan 5 dataset teratas. Langkah selanjutnya yaitu ketiga, data understanding, yaitu pemahaman data. Di sini saya melakukan encode kolom diagnosis yang awalnya tadi M menjadi 1 dan B itu 0. Jadi M itu ganas dan B itu jinak. Nah, di sini saya juga mengecek distribusi target untuk antara jinak atau enggaknya. Sini datanya menunjukkan agak tidak seimbang. Di sini terlihat lebih banyak data untuk B, jadi lebih banyak data yang jinak. Lanjut langkah yang keempat yaitu data preprocessing atau proses data. Di sini saya memisahkan fitur dan label. Ada variabel X dan Y. Setelah itu saya juga menormalisasi fitur atau untuk standarisasi menggunakan scalar. Lanjut di sini saya membagi data menjadi training dan testing dengan random state 42. Jadi mengambil datanya acak. Nah, di sini untuk data training yang sendiri ada 455 dan testingnya 114. Lanjut langkah yang kelima yaitu model learning. Di sini saya menggunakan 3 klasifikasi model berbeda. Di model learning ini yaitu bagian pembangunan untuk modelnya sendiri. Di sini saya menggunakan yang pertama ada linear regression dengan max inter 500. Selanjutnya yang kedua ada random forest dengan n estimators 150 dan random state-nya 42, dan model yang terakhir yaitu gradient boosting dengan random step sama seperti random forest yaitu 42. Di sini menunjukkan hasil akurasi dari ketiga model tersebut. Selanjutnya yaitu keenam yaitu evaluasi model. Pada bagian ini yang pertama saya membandingkan akurasi dari ketiga model yang telah dibuat di langkah sebelumnya. Di sini perbandingan akurasi model
Dan selanjutnya yaitu confusion matrix model. Di sini didapatkan model terbaiknya yaitu logistic regression dengan akurasi 0,9649. Itu mungkin cukup sangat baik di model klasifikasi ini. Di sini menunjukkan perbandingan akurasi model dan juga conversion matrix untuk logistic regression. Di sini ada gambar-gambarnya. Lanjut yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya di sini model logistic regression itu membuktikan akurasinya lebih baik daripada 2 model dari 3 model logistic regression itu terbaik. Nah, untuk saran selanjutnya yaitu ada 3. Pertama yaitu gunakan teknik feature selection untuk mengurangi kompleksitas model. Kedua ada tambahkan interpretabilitas menggunakan shape atau lem. Mungkin cukup sekian video dari penjelasan saya tentang course yang saya selesaikan di Coursera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.